Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman di channel Jaya Rumah Murai. Bagaimana nih teman-teman puasanya? Kami harap puasa teman-teman lancar-lancar semuanya ya. Dan juga teman-teman diberi kesehatan, juga kesehatan keluarga teman-teman tentunya. Baik teman-teman, di malam ini kita ngebahas masih dunia ternak murai batu. Beberapa bulan yang lalu saya pernah upload video bagaimana tips dan trik cara mempertahankan karakter anakan pada karakter trotolan pada murai batu. Artinya tentu ya teman-teman, ketika beternak itu kan pasti teman-teman pengen trotolannya itu dari indukan yang teman-teman pilih secara selektif, baik itu dari segi penotip dan dari segi genotip ya. Yang teman-teman harapkan kan tentu anakan tersebut lahirnya stabil, artinya semua sama karakternya gitu kan. Nah begitu pun juga dengan saya teman-teman, tentunya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman masih ingat ya, kandang pojok kiri itu bisa saya bilang pernah lah menghasilkan anakan yang karakternya itu beda daripada yang lain. Dan alhamdulillah anakan tersebut sudah di take over sama Pak Iwan ya, di Jakarta Selatan. Nah usutnya usut, yang kandang pojok kiri kan ini teman-teman tahu kan, jadi bertelurnya itu secara periode sebulan itu terus bertelur. Jadi bisa dikatakan indukan aktif bertelurnya. Nah lalu anakan yang ke beberapa ini ketika kita revisi, kok anakannya nggak sama lagi gitu kan, sama karakter anakan yang sama Pak Iwan ambil gitu ya. Nah saya mencari apa penyebabnya gitu kan. Lalu kok kenapa anakannya nggak sama gitu. Lalu setelah telisik-telisik, ternyata di hewan ini, di hewan lah ya tentu, apalagi di makhluk hidup. Kalau burung itu kan dia di hutan itu bertelur paling 1-2 ya per tahun. Koreksi nih teman-teman kalau nggak salah. Nah, bagaimana nih cara kita mempertahankan anakannya tersebut karakternya sama ya? Kalau tentu tidak sama, artinya gini, tentu pastilah nggak sama gitu ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan bahwa inilah, misalnya teman-teman punya indukan dua-duanya prestasi gitu kan, baik dari jantan ataupun betina. Nah, kalau kita ternak ya, dia punya anak, punya trotolan, kan anak periode pertama, periode kedua itu kan nggak sama teman-teman, ketiga juga nggak sama ya, pasti itu ya. Sama lah kalau kita, teman bisa saya ilustrasikan sederhana lah, contoh kayak pohon kelapa kan itu buahnya banyak. Apakah semua pohon kelapa, semua pohon, bukan pohon kelapa ya, apakah buah kelapa tersebut sama isinya, sama rasanya? Tentu tidak teman-teman. Nah sama di murai batu ataupun di makhluk hidup. Nah usut ini trotolan ini yang saya pengen cetak tuh sama metode karakternya gitu kan. Nggak pun sama, yang penting mendekati, faktor karakternya dapat, lalu sifat karakternya dapat, lalu apalagi misalnya ya
materi juga dapat untuk anak-anakannya, cerdas lah kita bilang gitu kan. Nah, saya diskusi lah ya sama Pak Iwan juga. Iya, Pak Iwan bilang kalau beliau juga ternak kambing. Ya, jadi kalau singkat cerita gini, kalau burung ini kita paksa terus bertelur, ya, itu nanti kemungkinan anakannya itu pasti akan ada, memang ya betul sehat, cuman kan kita nggak bisa yang seperti apa yang kita ingini. Nah, lalu bagaimana caranya nih? Nah, ini cara teman-teman ya. Ini juga mudah-mudahan ini jadi ilmu buat teman-teman yang nyimak ya, lalu buat juga tambah wawasan. Nah, bagaimana cara kita mensiasatinya ya. Jadi banyak ya saya dengar para penangkar top papan atas itu dia membatasi indukan tersebut buat bertelur. Ada yang membatasinya sampai 2 sampai 3 ya. 2 sampai 3 periode bertelur. Lalu betinanya itu diistirahatkan. Kenapa diistirahatkan seperti itu? Supaya apa? Supaya betinanya ini sehat ya. Ya contoh lah, kalau misalnya ya bukan contoh lagi ya kalau orang samalah kayak kita gitu, dipaksa untuk terus beranak, itu kan pasti ada pengaruh nanti ke metabolisme tubuhnya. Itu teman-teman, itu poin pertama. Kedua yang pernah saya bilang juga, misalnya kita pengen trotolannya itu stabil dalam arti rata, karakternya sama ya, karakter, faktor, sifat, faktor dan lain-lain sama gitu kan. Nah, bagaimana caranya? Caranya di para penangkap besar itu biasa mereka kenal istilah dengan hukum Pareto. Hukum Pareto itu adalah hukum 70-30. Artinya ketika teman-teman nanti mau coba ya, ini sharingnya teman-teman ya. Ketika nanti teman-teman mau coba, misalnya mau upgrade indukan gitu kan, pilih yang indukan yang berprestasi baik jantan dan betina. Caranya seperti itu teman-teman. Oke, teman-teman coba tuh, misalnya jantan prestasi ini dikawinkan sama betina jangan lupa teman-teman juga stokin ya, ada mau masuk teman-teman stok ada 3 ekor. Nah, ini caranya teman-teman kawinkan dulu jantan prestasi ini kawin sama betina prestasi A misalnya ya. Lalu kan dia punya anak tuh ya, punya anak. Nah, punya anak itu kan kita bisa melihatnya secara fenotip dan genotip. Apakah sama nanti anakannya nih? Nah, seperti dalam dunia burung, kita teman-teman pernah dengar ya istilah criss cross heron ya. Nah, itu saya udah jelaskan tuh teman-teman ya, criss cross heron. Lalu teman-teman amat itu kira-kira secara genetik yang kuat mana nih kira-kira? Indukan yang jantan kah? Indukan yang betina kah? Untuk mempengaruhi trotolan tersebut. Nah, kalau di pola criss cross heron yang saya baca kan sifat karakteristik atau genetik indukan betina itu akan mempengaruhi anakan atau trotolan jantan. Tapi itu nggak selalunya mutlak seperti itu teman-teman ya, nggak selalu seperti itu. Kenapa ya? Karena kan saya udah coba ternak nih teman-teman ya, saya revisi, saya lihat kok beda gitu kan. Nah, itulah kira-kira seperti itu teman-teman. Nanti teman-teman coba juga nih yang jantan tadi prestasi kawin sama betina B prestasi, anaknya bagaimana? Setelah teman-teman coba ketiga itu, kalau dia dominan anakannya, nah kita bisa lihat tuh, oh berarti si jantan A kalau kawin sama si betina A prestasi juga, anakan seperti ini. Terus periode pertama, periode ketiga, cukup 3 periode aja teman-teman. Nah, cukup 3 periode, barulah teman-teman bisa tentukan tuh, oh berarti
secara genetik, secara pewarisan ilmu sifat pada makhluk hidup, yaitu burung, ya. Nah, teman-teman bisa pilih nanti. Jadi si jantan prestasi kawinnya sama siapa? Nah, nanti tuh ada yang kita sebut dengan hukum Pareto, teman-teman. Jadi 70-30, ya. Kalau 70-30 teman-teman udah dapet, nah coba pertahankan itu. Nah, insya Allah itu yang nanti akan membuat trotolan tersebut sama, ya, sama dengan kedua indukannya, ya, anakan tersebut kedua dengan indukannya. Tentu teman-teman juga harus pelajari itu apa itu fenotip dan genotip. Semua ini berlaku gitu kan. Ini kami sharing, ya, ilmu saya juga dapat dari para penangkar besar kan, para penangkar besar. Iya, ya, ilmunya teman-teman bisa gali lah, ya, di mana aja gitu kan. Tapi ini saya coba hanya sharing, saya dapat dari para breeder besar, ya, saya lihat bukunya atau juga dan juga saya sharing-sharing teman-teman gitu kan. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya yang indukan kiri kayaknya udah yang indukan kiri pojok udah waktunya juga dia istirahat. Kami istirahatkan sementara gitu kan. Jadi sekarang kami besarkan anak-anakannya yang indukan kiri pojok, yaitu pasangan Borneo kali Larwo gitu ya. Sambil kita akan perbaiki metabolisme tubuh kedua indukannya. Lalu selesai dia mabung, ya kan, baru kita akan satukan lagi teman-teman. Itu saja teman-teman. Kita terus kulik-kulik ya teman-teman. Kalau videonya ada manfaatnya, mohon maaf kalau penyampaian saya agak-agak kurang lah ya. Ya maklum, kita sama-sama belajar lah gitu kan, nggak ada yang sempurna. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa teman-teman ya, subscribe dan tunggu video-video selanjutnya. Oh ya, stok throttle masih banyak, oke? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.